Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Sekarang sudah terkuak alasan Doni Rahajo mundur dari Wakil Kepala Otorita IKN. Dan bahkan ya Pak Bambang juga mundur sebagai Kepala Otorita IKN. Ada apa ini begitu? Ada apa ini begitu kan? Jelas begitu di luar dugaan sebenarnya, di luar nalar begitu kan ya. Usut punya usut, Jokowi mengatakan wah alasan pribadi mereka keluar karena satu sisi ya alasannya pribadi begitu kan ya. Tapi usut punya usut, masyarakat hari ini sudah tahu karena terlalu didesak di situ dengan waktu yang terbatas, desak terus begitu kan. Akhirnya mereka mundur. Mereka tidak ingin mempertaruhkan reputasi mereka, gagal di IKN begitu kan. Karena ini menyangkut luar banyak. Sebelumnya ya si Doni Rahajo dan Pak Bambang ini kan memimpin perusahaan besar begitu kan. Mereka mempertaruhkan reputasi mereka begitu. Jadi pada kenyataannya tidak mungkin lah ya tiba-tiba mempertaruhkan di situ begitu. Ya kita lihat saja karena ada tekanan sana sini begitu. Dan kabarnya apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Doni ini atau Pak Bambang itu begitu kan ya, kalau kita analisis dan amati memang ada sekitar berapa ribu orang yang kemudian berada di sekitar IKN. Nah, dan di situ punya SHM, hak milik di situ begitu kabarnya begitu kan ya. Kabarnya di balik ini semua begitu ada nuansa-nuansa yang kemudian mempreteli masyarakat mereka ya. Si Bambang dan si Don ini tidak mau begitu kan, karena mereka punya hak juga begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ini masalah penggusuran lah, masalah ini begitu dan sebagainya begitu. Muncul spekulasi seperti itu. Nah, saya mengamati betul bahwa kalau IKN itu ada masalah besar ya, terus kemudian bisa saja IKN nanti mangkrak begitu. Bisa saja IKN ini tidak akan bisa dilanjutkan begitu. Dan kabar terbaru lagi bahwa IKN sebentar lagi pada 17 Agustusan tidak semua orang yang kemudian dibawa ke IKN. Ini gimana begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya pasti ada kelemahan, ada kekurangan di situ begitu sebagai seorang presiden ya inginnya yang terbaik terus ya. Sedangkan yang dibawa masalah curhat masalah gaji si Bambang di situ hampir 19 bulan. Ini gimana begitu? Ini terkuak alasan Doni Rahajo mundur dan wakil dari otorita IKN. Mari kita baca ya. Jakarta, Doni Rahajo sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Keputusan itu tidak diambilnya secara mendadak karena sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak tahun lalu ya. Padahal ini apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Bambang dan Pak Doni, mereka sudah mewanti-wanti 2 bulan yang lalu begitu kan ya. Mereka akan mundur di situ begitu. Mereka tidak berani mengambil resiko yang begitu besar. Sedangkan Mbak Jokowi dorong terus begitu kan ya. Bahkan ini keputusan yang mundur juga tidak mendadak katanya begitu dan telah lama ya sudah didiskusikan dengan seorang Presiden Jokowi. Nah, seorang Presiden Jokowi baru menekan menandatangani kemunduran tersebut begitu kan ya. Alasannya adalah pribadi. Mereka tidak ada batas kekurangan di situ begitu. Nah, kalau alasan seperti itu saya kira tidak mungkin lah begitu kan ya. Ada pejabat mundur. Ada, ya kita lihat saja. Seperti IKN ya, Pak Bambang, seperti Pak Doni, kan mereka punya mentalitas yang kuat, punya rasionalitas, berpikiran secara waras mereka begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya mereka kalau tidak berpikiran waras ya, style modelnya adalah model kocak di situ. Mereka tidak akan mendengarkan tidak pro terhadap rakyat begitu kan. Semuanya akan dilakukan oleh mereka. Tapi karena mereka pro terhadap rakyat, ya kasihan sama rakyat, mereka berani begitu kan ya memundurkan diri karena yang dijaga mereka adalah reputasi ke depan. Bahkan salah satunya mereka mengatakan bahwa keputusan itu adalah keputusan dari mereka sendiri. Doni menjelaskan bahwa kemunduran dari yang dilakukan karena merasa memiliki keterbatasan dalam mewujudkan visi dan misi IKN. Selain itu juga merasa belum bisa berbuat banyak dalam membangun ibu kota negara.
Ya apa yang dilakukan oleh Doni ya jarang sih sekali pejabat-pejabat yang kemudian mengundurkan diri. Jarang mereka begitu kan. Siapa coba bayangkan? Siapa ya yang kemudian mengundurkan diri? Tidak ada begitu kan. Luhut sudah apa namanya memegang jabatan ini jabatan itu tidak pernah mundur mereka. Jadi walaupun siapapun kalau tidak mampu tidak mundur mereka begitu. Akibatnya apa? Karena si Doni si Bambang ini tahu begitu kan ya. Bagaimana persoalan yang ada selama ini. Lihat saja menteri-menteri yang ada selama ini. Ya, kalau mereka cocok dengan Jokowi walaupun mereka tidak punya kapasitas ya, eksekusi ini eksekusi itu masuk ya gampang mereka, tidak mungkin direshuffle, tidak mungkin mereka diganti begitu kan ya. Yang penting cocok dengan Jokowi lah, yang diminta Jokowi bisa, yang diminta Jokowi ini bisa begitu kan ya, serba bisa pada akhirnya ya cocok begitu kan. Ini logikanya gimana untuk membangun bangsa dan negara rakyat kita begitu kan ya. Kok seolah-olah ada nuansa-nuansa apa begitu. Dan pada akhirnya ia menilai keputusan mundurnya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai wakil kepala otorita IKN dan dapat mencari pengganti yang lebih mumpuni dalam IKN. Coba gantinya siapa coba? Dari kader PSI mereka bisa apa? Bisa apa coba begitu kan ya. Jadi artinya secara logika jauh begitu kan untuk kapasitas mereka begitu. Rekam jejaknya ya itu aja mereka. Maka si Pak Doni ini yang menghindari spekulasi begitu kan. Mereka buka-bukaan yang sebenarnya ada. Mereka tidak mungkinlah membuka kepada ruang publik di situ begitu kan ya. Ya kalau mereka memberikan keterbukaan kepada publik dan pada akhirnya mereka tahu dengan alasan ini alasan itu begitu kan, wah bisa saja mereka tidak punya posisi jabatan lagi begitu kan. Artinya masyarakat sudah paham begitu kan bahwa apa yang kemudian diperintah oleh seorang Jokowi, masyarakat sudah paham alasannya di situ begitu, dan itu sudah terucap ya dan dibongkar oleh oleh Tempo begitu. Di situ bocor halus di situ. Kita saja begitu kan. Maka inilah yang menjadi cikal bakal ke depan, apakah Pak Doni dan Pak Bambang akan punya jabatan baru di situ. Kita tunggu saja. Malah diganti dengan dari PSI Pak Bas begitu kan ya. Ya kita lihat sajalah. Nampaknya sebentar lagi kan menghadapi menghadapi 17 Agustusan begitu. Efektif enggak begitu dengan anggaran orang sebanyak itu begitu kan, para pejabat-pejabat ya untuk di itu ya, kita lihat saja nanti pasti kepanasan mereka. Pasti kepanasan di situ begitu. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.